Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi tentang kaidah pencacahan. Di sini kita akan membahas tentang kombinasi. Di kombinasi, yaitu ini adalah pola pengambilan yang mana tidak memperhatikan urutan atau kedudukan. Jadi kalau misalnya ada AB, itu sama aja dengan BA. Kombinasi disimbolkan dengan C, NR seperti ini, atau bisa juga seperti ini, atau bisa juga seperti ini. Itu sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Cara menghitung kombinasi, contoh di sini misalnya ada kombinasi 6, 4, berarti sama dengan 6 faktorial per 6 dikurangi 4 faktorial dikali 4 faktorial. Berarti sama aja ini 6 faktorial per 2 faktorial 4 faktorial. 6-nya akan kita mundurkan sampai ke 4 supaya nanti bisa kita bagi. 2-nya bisa kita bikin jadi 2 kali 1. 4-nya bisa kita bagi, sisanya adalah 6 kali 5 dibagi 2, yaitu sama dengan 15. Jadi hasil kombinasi dari 64 adalah 15. Contoh, misalnya ada sebuah kantung. Di sini ada beberapa bola. Misalkan ada 4 bola merah dan ada 6 bola hijau. Kemudian akan diambil sebanyak 3 bola. Kita akan mencari cara pengambilan 3 bola ini. 3 bola itu berarti ada merah dan ada hijau. Misalkan 3-tiganya warna merah. Jadi 3 merah ya, berarti hijaunya tidak ada. Atau 2 merah, berarti hijaunya ada 1. Atau 1 merah, hijaunya ada 2. Dan yang terakhir, merahnya tidak ada, hijaunya ada 3. Nah, ini bagaimana cara penghitungan menggunakan kombinasi. Berarti ini sama dengan kombinasi. Merah ada 4, akan diambil 3. Kemudian akan kita kalikan dengan kombinasi yang hijau. Hijau ada 6, diambil 0. Yang 2 merah 1 hijau berarti kombinasi 42 dikali kombinasi 61. Yang merah 1 berarti kombinasi 41, sedangkan yang hijaunya 62. Dan yang terakhir ini 40 dan 63. Ini akan kita cari masing-masing, kemudian akan kita jumlahkan. Oke. Kombinasi 43 itu 4, kombinasi 60 itu 1 ya. Ini akan kita kalikan masing-masing. Berarti ini adalah 4, 36, 60, dan ini 20. Ini akan kita jumlah ya. Hasilnya adalah di sini berarti 120. Jadi ada banyak caranya, adalah 120. Sekarang soalnya akan saya ganti. Contoh soal berikutnya, misalnya ada sebuah kantung, terus ada 4 bola merah dan 6 bola hijau. Akan diambil 3 bola. Diharapkan dia maunya berharap dapat 2 hijau. Kira-kira ada berapa cara atau pilihan pengambilan? Nah, di sini berarti kalau dia mengharapkan 2 hijau, berarti yang satu lagi adalah yang merah. Berarti ini langsung aja kita kali. Karena yang hijau ada 6, berarti 6 diambil 2 ya. Kita kalikan. Yang merah dia mintanya adalah 1 ya, sisanya tinggal 1. Berarti ini kombinasi. Jadi kombinasi 62 yaitu sama dengan 6 faktorial per 4 faktorial, 2 faktorial, sedangkan kombinasi
6 kali 5 kali 4 faktorial, stop sampai 4, dan kita bagi dengan bawahnya. Ini 2 ya. Kemudian 4 dibagi 4 ya. Oke, sekarang soalnya sudah berubah. Akan diambil 3 bola tapi diharapkan maksimal 2 hijau. Berarti kira-kira seperti apa? Nah, kalau misalnya maksimal 2 hijau, berarti kalau misalnya 2 hijau, satunya merah ya kan? Berarti tidak boleh lebih dari 2. Berarti sisanya di sini 1. Kalau 1 hijau berarti 2 yang merah. Sedangkan kalau hijaunya tidak sama sekali berarti merahnya 3. Berarti ini pilihan-pilihan ini nanti akan kita jumlah. Berarti ini kita akan kalikan kombinasi yang hijaunya ada 6 ya, 6 kali kombinasi 62 dikali dengan kombinasi 41, kombinasi 61 kita kalikan dengan kombinasi 42. Ini kombinasi 60 akan kita kalikan dengan kombinasi 43. Kemudian ini kita hitung, kemudian akan kita dapatkan jawabannya. Oke, setelah dihitung berarti yang kombinasi C62 dikali kombinasi 41 kita dapat 60, kombinasi 61 dengan C42 kita dapat 36, kombinasi 60 dengan C43 kita dapat dalam 4. Berarti di sini hasilnya adalah 100. Jadi banyaknya cara pengambilan 3 bola tapi diharapkan maksimal 2 hijau, itu adalah 100 cara. Kalau misalnya nggak ada keterangan kayak contoh yang pertama ini, berarti kita harus mengambil semua kemungkinan yang ada sehingga kita akan dapat 120. Tapi kalau misalnya ada kata-kata seperti tadi, misalnya minta 2 hijau atau maksimal 2 hijau, itu baru bisa kita ambil sesuai dengan pernyataan yang ada. Contoh soal berikutnya yang sering dijadikan soal untuk kombinasi, salah satunya adalah masalah berjabat tangan. Dalam sebuah ruangan terdiri dari 10 orang akan berjabat tangan. Ada berapa kali terjadi jabat tangan? Nah, kalau misalnya jabat tangan itu berarti terjadi antara 2 orang. Berarti kalau misalnya ada 10 orang, berarti butuh 2 orang. Jadi bisa kita bilang di sini kombinasi 10 2. Berarti sama dengan 10 faktorial per 8 faktorial 2 faktorial, itu sama dengan 10 kali 9 kali 8 faktorial. Stop di sini. Nah, kita akan bagi dengan bawahnya. Berarti ini sama dengan ini 8-nya kita bagi ya. Berarti tinggal 10 kali 9 bagi 2. Ini 10 dibagi 2 berarti 5 ya. Berarti kita akan dapat nilainya adalah 45. Ada sebuah contoh soal lagi, misalkan dalam sebuah lemari ada 3 atasan dan 4 bawahan. Kira-kira bagaimana cara mematchingkan atau menggabungkan satu style pakaian ini? Nah, kalau dikombinasi berarti atasan dengan bawahan ini dianggap berbeda ya. Kayak tadi masalah bola merah dan bola hijau. Jadi berbeda, sangat berbeda sekali. Jadi tidak bisa digabungkan. Berarti di sini cara memilihnya, kita tahu atasan ada 3 jenis. Kita akan ambil 1 dan bawahan itu ada 4 dan juga kita akan ambil 1 gitu ya. Berarti sama ini kombinasi 31 kita kalikan dengan kombinasi 41. Kombinasi 31 adalah 3, kombinasi 41 adalah 4. Berarti ini ada sebanyak 12 pilihan. Contoh lagi misalnya ada 4 pria dan 5 wanita, akan diambil 3 orang. Ini tanpa memandang apakah dia pria atau wanita. Jadi tanpa ada syarat apakah yang diwakilkan pria atau wanita. Nah, di sini berarti kita bisa langsung aja nih jumlah 4 pria dengan 5 wanita, berarti ada 9 kombinasi 3. Berarti tinggal kita hitung 9 faktorial per 9 dikurangi 3, 6. 3 faktorial berarti 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial 3 kali 2 kali 1 ya. Ini bisa kita bagi. Ini 3 juga bisa kita bagi, 8 bagi 2 juga jadi 4, berarti sama dengan 12 dikali 7 sama dengan 84. Jadi ada 84 cara pemilihan 3 orang tersebut.